Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh-soleha? Semoga tetap sehat ya. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi Mawaris bagian kedua tentang praktik menghitung harta warisan. Silakan ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mempraktikkan pembagian harta warisan sesuai syariat Islam. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kalian praktik menghitung pembagian harta warisan, terlebih dahulu kalian harus memahami ketentuan 6 bagian zawil furud ini. Ada yang dapat setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Selanjutnya, mari kita ikuti siapa saja ahli waris yang mendapat bagian-bagian zawil furud tersebut. Yang mendapat bagian setengah, yaitu pertama, anak perempuan tunggal; kedua, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, dan seterusnya. Kemudian yang mendapat bagian 1/4, pertama, suami apabila pewaris atau istrinya meninggalkan anak atau cucu. Kedua, istri apabila pewaris atau suaminya yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. Selanjutnya, ahli waris yang mendapat bagian 1/8, hanya satu ahli waris, yaitu istri apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu. Yang mendapat bagian 2/3, pertama, 2 anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki; 2 cucu perempuan atau lebih apabila tidak ada anak perempuan, dan seterusnya dapat dicermati lebih lanjut. Berikutnya, ahli waris yang mendapat bagian 1/3. Pertama, ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu atau 2 saudara; 2 saudara seibu atau lebih. Yang mendapat bagian 1/6 adalah pertama, ayah apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu; 2 ibu apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu atau 2 saudara atau lebih, dan seterusnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang sampailah kita bagaimana cara membagi harta warisan. Jadi, cara membagi harta warisan yaitu dengan menentukan asal masalah. Pertama, apabila ahli warisnya asabah binafsi, maka asal masalahnya langsung sejumlah ahli waris itu. Masih ingat asabah binafsi ini dari kelompok atau golongan laki-laki. Contoh, seorang anak laki-laki
maka asal masalahnya 1. Kemudian 2 anak laki-laki, maka asal masalahnya 2. Jadi asal masalahnya adalah sejumlah anak laki-laki itu. Kemudian yang kedua, apabila ahli waris terdiri dari asobah binafsi dan asobah bil gair, maka berlaku perbandingan 2:1. Ini berarti seorang anak laki-laki mendapat 2 bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1 bagian. Perhatikan contoh ya. Ahli waris seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka asal masalahnya 4. Dari mana dapat 4 ini? Jadi 1 anak laki-laki 2 bagian, 2 anak perempuan 2 bagian. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian seorang anak laki-laki akan mendapatkan 2/4 dan 2 anak perempuan mendapatkan 2/4 juga. Selanjutnya 3. Apabila ahli waris terdiri dari asobah dan zawil furud, maka untuk ahli waris zawil furud asal masalahnya dengan cara menyamakan penyebut, atau dalam istilah matematikanya kelipatan persekutuan kecil KPK. Contohnya perhatikan di sini. Ahli waris terdiri dari ibu, istri, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka di sini kita menentukan siapa ahli waris zawil furud dan siapa ahli waris asobah. Ahli waris zawil furud adalah ibu dan istri. Karena itu nanti bagiannya sudah tertentu, sudah ditentukan. Kemudian yang menjadi asobah, yang menerima sisa harta dari ibu dan istri adalah 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. Untuk ahli waris zawil furud, maka kita menentukan asal masalahnya dengan menyamakan penyebut, yaitu 1/8 bagian istri dan 1/6 bagian ibu. Kita samakan penyebutnya ini adalah 24. Sehingga bagian istri 1/8 kali 24 sama dengan 3. Bagian ibu 1/6 kali 24 sama dengan 4. Kita jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian untuk bagian asobah, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, 24 dikurangi 7 sama dengan 17 bagian. Ini 24 ini asal masalahnya di sini. Kemudian ini jumlah bagian dari istri dan ibu, sehingga asobah memperoleh 17 bagian. Berikutnya kita tentukan asal masalah dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yaitu adalah 8. Dari mana dapat 8? 3 anak laki-laki tinggal kita kalikan 2. 3 kali 2 6. 2 anak perempuan tinggal kita kalikan 1. Sehingga 2 kali 1 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Inilah sumber asal masalahnya.
Sehingga bagian 3 anak laki-laki sama dengan 6/8. 2 anak perempuan sama dengan 2/8. Jadi bilangan inilah nanti yang kita pakai untuk mengalikan dengan jumlah hartanya. Baik anak-anak yang hebat, bagaimana menghitung jumlah harta warisan setiap ahli waris? Misalnya ini seorang pewaris meninggalkan harta 6 juta rupiah, maka bagian ibu 4/24 kali 6 juta sama dengan 1 juta. Dari mana 4/24 ini? Ini bagian ibu dijelaskan tadi di awal, itu 1/6 kali 24 sama dengan 4, sehingga 4/24 dari menyamakan penyebut di awal tadi. Atau kita bisa langsung bagian ibu 1/6 kali 6 juta sama dengan 1 juta. Ini hasilnya sama 1 juta. Kemudian bagian istri 3/24 kali 6 juta sama dengan 750 juta. Ini 3/24. 3 ini diperoleh dari penjelasan sebelumnya. Istri mendapat 1/8 kali 24 sama dengan 3. Atau bisa juga kita secara langsung bagian istri 1/8 kali harta 6 juta sama dengan 750 juta. Hasilnya juga sama. Nah, nanti kira-kira ini mana cara yang paling cepat? Kemudian untuk bagian asobah ini 17/24 kali 6 juta sama dengan 4.250 juta. Ya, 17 ini tadi diperoleh di bagian penjelasan sebelumnya. 24 dikurangi 7 sama dengan 17. Atau secara langsung bagian asobah itu 6 juta dikurangi 1.750.000 ya. Ini 1.750.000. Ini kita jumlahkan ini. Bagian dari ibu dan istri sama dengan 4.250.000 sama. Ya. Kemudian bagian 3 anak laki-laki 6/8 kali sisa 4.250.000 sama dengan 3.187.000. Kemudian bagian seorang anak laki-laki adalah tinggal kita bagi 3 karena mereka bertiga ya. 3.187.000 dibagi 3, maka diperoleh 1.062.500 rupiah untuk seorang anak laki-laki. Kemudian bagaimana bagian 2 anak perempuan? 2 anak perempuan 2/8 kali sisa juga ya, 4.250.000 sama dengan 1.062.500 rupiah. Karena ini mereka berdua, maka kita bagi 2. Di satu anak perempuan akan mendapatkan 531.250 rupiah. Samakah bagian seorang anak laki-laki dengan 2 anak perempuan? Sama. Ini bagian seorang anak laki-laki
Ini bagian 2 anak perempuan. Nah, ini namanya 2:1. Nah, ini sebagai gambaran akhirnya bahwa harta 6 juta itu habis terbagi. Berarti ini sudah penghitungannya, pembagiannya tepat, pas. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, untuk lebih memahami menghitung pembagian harta warisan, silahkan dikerjakan latihan soal ini ya. Boleh didiskusikan dengan teman-temanmu yang lain. Nah, berikutnya perhatikan soal ini. Pak Pulan meninggal, harta peninggalannya 200 juta rupiah. Hutang yang ditinggalkan 20 juta rupiah. Ahli warisnya istri, ibu, 2 anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Berapa rupiah bagian setiap ahli waris? Baik, kita diskusikan. Harta yang ditinggalkan yaitu 200 juta rupiah dikurangi hutang yaitu 20 juta rupiah, sehingga sisanya 198 juta rupiah. Inilah yang menjadi harta warisan Pak Pulan. Kemudian dari ahli warisnya ada zawil furud, yaitu istri dan ibu. Maka istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6. Kemudian kita kalikan dengan harta warisannya. 1/8 kali 198 juta sama dengan 24.750.000 rupiah. Kemudian bagian ibu 1/6 kali 198 juta sama dengan 33 juta rupiah, sehingga bagian istri dan ibu jumlahnya 57.750.000 rupiah. Kemudian untuk ahli waris asobah 198 juta dikurangi 57.750.000 sama dengan 140.250.000 rupiah. Inilah bagian asobah, sisa yang dia dapatkan. Untuk 2 anak laki-laki 4/5 kali 140.250.000 rupiah sama dengan 112.200.000 rupiah. Untuk setiap anak laki-laki tinggal kita bagi 2, maka diperoleh 56.100.000 rupiah. Asobah seorang anak perempuan 1/5 kali 140.250.000 rupiah sama dengan 28.050.000 rupiah. Inilah bagian 2 anak laki-laki sebagai asobah dan seorang anak perempuan sebagai asobah juga. Maka kalau kita perhatikan, semua harta yang ditinggalkan Pak Pulan itu terbagi habis oleh ahli waris yang ditinggalkan.